Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Pada kesempatan hari ini kita masuk ke segmen alokasi. Di segmen ini nanti kita akan membahas bagaimana alokasi pengeluaran bulanan dari semua narasumber yang nanti kita coba representasikan ya. Jadi di situ nanti kita bisa jadikan referensi untuk kedepannya apakah itu ideal untuk kita atau tidak, seperti itu. Nanti kita akan mengulik langsung dari teman podcast kita ya. Di sini nanti kita akan membahas bagaimana detailnya, kemudian alokasinya berapa persentasenya, nanti kita akan bahas semua di sini. Nah, tujuan saya tetap sama ya di sini, bahwa keadilan finansial bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk kita untuk para kaula muda itu benar-benar nyata ya. Jadi tidak hanya omongan belak. Nah, dari situ juga kita akan tahu nih bahwa kaula muda seperti kita di luar sana juga sudah memulai menyiapkan untuk masa depannya, untuk tabungan investasinya mungkin, atau mungkin menyiapkan dari kebiasaan-kebiasaan pengeluaran bulanannya itu sudah dimulai dari sekarang. Oke ya, pada kesempatan kali ini kita akan bertemu dan langsung ngobrol dengan Mas Viryal. Selamat sore Mas Viryal. Kemudian nanti kita akan bahas bagaimana alokasi pengeluaran bulanannya untuk Mas Viryal itu sendiri. Mungkin sebelum kita membahas itu semua, kita bahas lebih detailnya dulu ya, mulai dari perkenalan, kesibukannya apa, apakah nanti akan ada pesan dan kesan untuk teman-teman kaula muda semua di luar sana. Kita akan mulai dulu ya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Viryal. Untuk saat ini kesibukan saya sebenarnya nggak sibuk-sibuk amat sih, Mas. Cuman kuliah lah, sibuk nugas. Cuman sebelumnya di sini saya perkenalkan dulu, saya sudah status pekerjaan saya sampai saat ini adalah pegawai negeri sipil, Mas. Jadi alhamdulillah lah sudah punya pendapatan tetap, Mas, untuk setiap bulannya. Dan di sini juga kebetulan saya menjadi awardee LPDP di program Targeted. Jadi di LPDP sendiri juga ada banyak program masuknya, Mas, ya, yang seperti kita tahu. Itu salah satunya Targeted, yaitu dikhususkan untuk PNS, TNI, dan Polri. Seperti itu sih, Mas, kalau profil saya. Oke, luar biasa sekali ya. Berarti ini kalau teman-teman mau tahu, ini adalah salah satu rekan di award di LPDP. Nanti kalau mungkin teman-teman penasaran dengan beasiswa LPDP itu apa, nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi ya, atau di bawah ini ya. Kemudian selanjutnya nih, yang ingin saya tahu tuh income stream atau sumber pemasukannya untuk saat ini ya. Mungkin sekarang kan mungkin sedang cuti pekerjaan atau izin tugas belajar seperti itu ya. Mungkin bisa dijelaskan income stream atau pemasukannya setiap bulan itu apa aja? Kalau dari saya, Mas, karena status saya itu PNS ya. Jadi ketika saya itu tugas belajar, hak PNS saya itu tidak hilang, Mas. Kalau untuk pemasukan saya selama ini, Mas, karena saya tugas belajar, gaji pokok saya tetap, Mas, dibayarkan. Terus yang kedua, tunjangan itu beberapa instansi menerapkan aturan kalau tugas belajar itu tunjangannya dipotong 50%. Termasuk instansi saya. Jadi selama saya mengikuti tugas belajar ini, tunjangan saya itu tidak full, tidak penuh. Jadi cuma dibayarkan 50% tiap bulannya sampai saya menyelesaikan tugas belajar saya. Dan yang ketiga, karena saya awardee, Mas, ya. Jadi alhamdulillah dapat uang living allowance lah, kalau di LPDP itu dibilangnya uang hidup bulanan yang bisa menunjang kehidupan saya lah selama berkuliah ini gitu. Sebagai pengganti tunjangan saya yang 50% dipotong itu. Itu tadi ya income stream atau sumber pemasukan dari Mas Viryal di posisi saat ini ya. Karena memang mungkin posisinya sebagai PNS, kemudian yang kedua juga sebagai awardee LPDP seperti itu. Nah, untuk yang berikutnya kita akan membahas tentang alokasi nih. Nah, alokasi kan ini sesuai nama segmennya ya. Jadi alokasi di mana kita akan membahas alokasi pengeluaran per bulannya. Nah, itu kan akan dapat income stream ya, pemasukan itu ada beberapa ya. Kemudian kita ingin tahu nih presentasenya untuk mungkin apakah sudah memulai investasi kah, atau mungkin biaya hidupnya itu berapa persen kah, kemudian atau mungkin untuk cicilan mungkin kalau ada bisa nanti di-share untuk teman-teman kaula muda di sini. Jadi nanti teman-teman bisa menerapkan misal itu sesuai dengan kehidupannya teman-teman, atau enggak kalau misal masih belum PNS atau mungkin masih CPNS ya, nanti bisa jadi referensi untuk di masa yang akan datang. Sebenarnya, Mas, kalau untuk alokasi bulanan itu nggak saklek ya, Mas, ya. Kalau saya itu ngalir tiap bulannya pengeluaran saya untuk apa itu sebenarnya nggak terlalu saklek sih. Cuman kalau di rata-ratain ya, Mas, ya, di rata-rata pada tiap bulannya paling besar alokasi anggaran saya itu untuk biaya hidup bulanan. Biaya hidup bulanan itu kurang lebih 40%. Kemudian yang terbesar kedua yaitu
cicilan Mas. Cicilan saya itu 30% dari income saya. Yang ketiga itu untuk investasi Mas. 20% penghasilan saya masukkan untuk investasi. Sisanya kan 10% tuh. Saya bagi dua, 5% untuk hiburan seperti kita nongkrong sama teman-teman nonton, dan 5%-nya untuk bersedekah lah, istilahnya seperti itu. Untuk donasi ya, seperti itu ya. Oh itu. Jadi memang tadi kalau boleh saya review ulang, biaya hidup itu 40%, kemudian ada cicilan itu 30%, kemudian nah untuk investasi itu bisa sampai 20%. Ini luar biasa ya. Ini jarang-jarang loh yang bisa investasi 20% dari pemasukan. Kemudian ada juga gaya hidup itu 5%, atau mungkin ini sebenarnya bisa masuk ke hiburan ya, gaya hidup ini ya, atau enggak donasi itu bisa 5% juga. Itu adalah alokasi dari Mas Ferial sebagai pegawai negeri sipil sekaligus awardee LPDP seperti itu ya. Nah kemudian kalau boleh tahu nih, kan tadi 20% udah untuk investasi ya. Kalau boleh tahu mungkin instrumen apa saja nih yang sudah dialokasikan atau udah dimasukkan dana untuk investasi tersebut? Oke, kalau untuk investasi Mas, dari keseluruhan investasi saya 75% itu masuk ke reksadana Mas. Baik itu reksadana saham, pasar uang, pendapatan tetap. Sisanya sebenarnya sangat sedikit yang saya masukkan ke saham. Dua instrumen investasi itu sih Mas yang paling besar porsinya di kehidupan saya untuk saat ini. Untuk saat ini. Mungkin ke depan kan akan mulai tambah lagi instrumen yang lain ya. Semoga ya Mas ya. Semoga. Oke. Jadi tadi ya 75%-nya itu masuk ke reksadana, kemudian 25%-nya masih di saham. Ya, jadi mungkin ke depan akan bertambah lagi. Nah, ke depan mungkin bisa langsung mengembangkan ke properti atau mungkin ke emas juga, atau mungkin instrumen investasi yang lainnya. Terakhir nih pertanyaan dari saya. Jadi Mas Ferial ini luar biasa ya, mulai dari yang pegawai negeri sipil PNS, kemudian juga sekaligus awardee LPDP, yang dimana setiap bulan itu kita mendapatkan biaya hidup atau living allowance yang cukup lah, dirasa cukup ya untuk menghidupi kita selama sebulan. Kemudian dengan alokasi yang ada, bahkan 20% bisa untuk investasi. Mungkin ada nggak sih pesan-pesan dari Mas Ferial nih untuk teman-teman kaula muda yang nonton? Di sini kan segmennya memang untuk anak muda ya. Kita sebagai anak muda, kalau misal kita memulai investasi itu lebih dini, jadi kita akan lebih mudah mencapai tujuan investasi kita masing-masing kan, dibanding saat kita mungkin udah usia lanjut, kemudian kita baru sadar investasi itu apa dan baru memulai, itu akan sangat berat. Mungkin itu ada pesan dari Mas Ferial untuk teman-teman kaula muda semua. Kalau dari saya sih Mas, memang benar ya Mas ya, semakin dini kita memulai, maka semakin banyak yang akan kita dapat di masa tua nanti. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan terburu-buru soal investasi. Kenali instrumen investasi apa yang paling Anda kenali, paling Anda pahami. Jangan cuman ikut-ikut, karena nanti kalau ikut-ikut bisa jadi kan banyak ya sekarang investasi bodong atau apa gitu. Yang penting kenali resikonya, kenali apa itu investasinya, jangan takut untuk memulai investasi, kenali apa itu investasi yang mau Anda masuki, jangan sampai ikut-ikut teman Anda. Itu yang paling penting sih Mas, kalau menurut saya. Nah ini ya, dua kata bijak dari Mas Ferial untuk teman-teman kaula muda yang menonton ini ya. Apa Mas Ferial? Mulai melangkah sih Mas. Melangkah. Karena investasi tuh harus melangkah satu langkah terlebih dahulu sebelum untuk ke jenjang selanjutnya. Oke, jadi memang kalau pengalaman saya ini ngomong investasi, jadi melangkah untuk langkah pertama itu sangat susah. Benar. Kita pasti takut. Benar uang sekali. kita apakah akan aman, apakah ini tidak investasi bodong. Tapi saya kemudian Mas Ferial juga bisa melewati fase itu ya. Jadi memang di awal pasti ada ketakutan sama teman-teman di sini, saya juga merasakan. Itulah tadi obrolan singkat kita dengan Mas Ferial ya. Semoga bisa memberikan referensi alokasi untuk teman-teman di luar sana, teman-teman kaula muda yang mulai berinvestasi. Ayo jangan takut, kita di sini juga baru memulai sama di usia muda kita. Karena tadi kita memulai lebih dini itu pasti akan lebih ringan daripada kita memulainya saat kita berusia senja atau usia lanjut seperti itu ya. Mungkin itu dari kami, sampai ketemu di video-video kami selanjutnya. Dadah semuanya.